Israel tak bertaji tanpa dukungan dari Amerika Serikat. Itu bukan opini, tapi kesimpulan dari laporan terbaru Cost of War Project di Brown University. Laporan itu membongkar fakta, tanpa gelontoran uang, senjata, dan dukungan lain dari Washington, Tel Aviv nyaris mustahil mempertahankan perang mereka baik di Gaza, Iran, Yaman, maupun Lebanon. Dukungan dari AS kini seolah jadi tiang terakhir yang menopang Israel dari kejatuhan di saat mereka terisolasi dari panggung global, bahkan dari sekutu-sekutu Eropa mereka sendiri. Tapi seberapa besar sebenarnya dana yang dikucurkan AS untuk Israel? Dan apakah rakyat negeri Paman Sam ini mendukung bantuan tersebut? Simak jawabannya dalam video berikut. Laporan yang dirilis oleh Cost of War Project di Brown University menunjukkan bahwa tanpa senjata dan uang AS, Israel tidak akan mampu mempertahankan perang di banyak front. Mengutip Al Jazeera, laporan ini juga mendapat dukungan dari beberapa analis. Salah satunya adalah Omar Harrahman, seorang peneliti di Middle East Council on Global Affairs. Laporan dari Cost of War Project menunjukkan Washington telah memberi dukungan sebesar lebih dari 21 miliar dolar atau sekitar 348 triliun rupiah ke Israel sejak Oktober 2023. Jumlah itu terbagi dalam beberapa bagian. Porsi terbanyak sebanyak 8,12 miliar atau sekitar 134 triliun rupiah digunakan untuk pendanaan militer asing. Lalu sebanyak 83 triliun ditujukan untuk bantuan misil, 73 triliun untuk pengisian kembali persenjataan yang dikirim ke Israel dari stok AS, 13 triliun untuk pengadaan amunisi, 12 triliun pengadaan di luar negeri, dan 3 triliun untuk peningkatan kapasitas produksi senjata AS. William D. Hartung, seorang peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, menyoroti soal pengeluaran AS yang begitu besar saat ini dan masa mendatang. Hartung menyimpulkan bahwa tanpa adanya pendanaan, senjata, dan dukungan politik AS, tentara Israel tidak mungkin melakukan kerusakan separah itu di Gaza maupun aktivitas militer di wilayah lain. Hal itu ditulis Hartung dalam laporannya berjudul US Military Aid and Arms Transfer to Israel, periode penelitian Oktober 2023 hingga September 2025. Temuan Hartung dan laporan pendamping oleh Linda J. Bilmes, pakar keuangan publik di Harvard Kennedy School, menemukan kalau AS setidaknya telah menghabiskan antara 31 hingga 35 miliar dolar sejak 7 Oktober 2023 dan akan terus bertambah. Jumlah itu setara dengan 514 hingga 580 triliun rupiah. Para analis pun mengamini hasil laporan itu. Rahman menyimpulkan Israel jelas sangat membutuhkan senjata AS untuk mendukung perang mereka. Lebih lanjut kepada Al Jazeera, Rahman mengatakan Israel telah menjatuhkan sejumlah besar amunisi di Gaza dan tempat lain. Mereka mungkin memproduksi senjata dan teknologi tertentu, tapi tidak dengan bom. Washington memang telah lama menjadi pendukung gigi Israel. Israel adalah penerima bantuan luar negeri terbesar negeri Paman Sam, mencapai sekitar 3,3 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan 54 triliun rupiah. Dukungan ini tetap konsisten selama beberapa dekade, meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Laporan Hartung menyoroti baik Joe Biden maupun Donald Trump sama-sama berkomitmen untuk penjualan senjata senilai puluhan miliar dolar ke Israel. Namun seiring berjalannya perang Gaza, banyak warga Amerika mulai menjauh dari pandangan arus utama tentang Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, saat Komisi PBB menyatakan tindakan Israel di Gaza sebagai genosida, dukungan publik AS ke Israel menurun drastis. Bahkan penurunan juga terjadi di kalangan orang Yahudi Amerika. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Washington Post menunjukkan 4 dari 10 Yahudi AS percaya Israel melakukan genosida. Sementara lebih dari 60% responden mengatakan Israel telah melakukan kejahatan perang di jalur Gaza. Berbagai laporan soal bantuan miliaran dolar ke Israel juga dapat memicu kemarahan warga Amerika yang frustrasi soal kemana uang pajak mereka digunakan.
Eksekutif Vice President di Center of International Policy di Washington DC, Matt Duss, mengatakan Amerika adalah salah satu negara besar dengan jaring pengaman sosial tertipis di dunia. Tapi negara ini selalu punya cara untuk membantu Tel Aviv. Duss menegaskan betapa absurdnya penyusunan anggaran tersebut, tapi hal ini juga mencerminkan korupsi yang lebih luas dalam politik Amerika. Keuntungan ini dirasakan tidak hanya bagi Israel, tapi juga industri pertahanan Washington yang menikmati gelontoran dana segar dari hasil perang. Dukungan kuat dari Amerika Serikat terjadi di tengah isolasi yang semakin kuat dirasakan Israel di panggung global. Realitas ini tercermin saat para sekutu lama Israel, Inggris, Prancis, Australia hingga Kanada ramai-ramai deklarasikan dukungan negara Palestina dan mengecam perang di Gaza. Bahkan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di podium sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu, ia ditinggalkan banyak delegasi yang memilih walkout sebagai bentuk protes terhadap tindakan Israel di Gaza. Badai isolasi dunia pun pelan-pelan menerpa Israel dan dampaknya kian nyata, tak hanya di ekonomi tapi berbagai lini sektor. Kini Israel semakin lebih bergantung pada sekutu setianya Amerika Serikat. Berbagai krisis perpecahan di dalam negeri juga turut menggerogoti Israel. Perang selama 2 tahun menghancurkan citra yang selama ini digambarkan para pengamat sebagai demokrasi liberal progresif. Pihak pemerintah Israel disebut telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, menakutkan, dan ekstrim. Sejumlah analis mengklaim insiden 7 Oktober sebagai dalih Israel untuk membenarkan tindakan apapun di Gaza. Tel Aviv juga menghadapi masalah pelik di dalam negeri. Aksi protes terus terjadi, menuntut pembebasan sandera segera. Kembalinya ribuan anggota cadangan ke kehidupan dan keluarga mereka di rumah ternyata juga menimbulkan masalah. Sebab banyak dari mereka mengalami gangguan stres pasca trauma yang menyebabkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga dan juga bunuh diri. PM Israel Benjamin Netanyahu sendiri dituding ingin terus mempertahankan perang agar tak kehilangan dukungan dari koalisi sayap kanannya. Kekuatan suatu negara kadang bukan diukur dari seberapa banyak senjata yang dimiliki, tapi dari seberapa lama bisa berdiri tanpa ditopang. Dan hari ini Israel memang masih berdiri, tapi dengan tongkat dari Washington. Di balik miliaran dolar bantuan tersimpan cerita tentang ketergantungan yang makin dalam dan isolasi yang kian nyata. Dunia mulai menjauh, sekutu mulai ragu, dan rakyat Amerika mulai bertanya kemana uang pajak mereka pergi. Sementara di Gaza, suara ledakan terus menggema, dibungkus dalih pertahanan diri yang tak lagi meyakinkan. Inilah potret perang yang kehilangan arah ketika solidaritas berubah jadi bisnis dan tragedi menjadi komoditas. Israel mungkin masih punya peluru, tapi simpati dunia makin memudar, meninggalkan mereka bersama bayang-bayang 7 Oktober yang belum juga berlalu. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.